Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai sequence. Sequence adalah daftar bilangan bulat yang diurutkan. Biasanya berupa urutan ya. Satu, 2, 3, dan seterusnya seperti ini. Ataupun kebalikannya. Misalkan 5, 4, 3, dan seterusnya. Nah, kita bisa membuat urutan seperti ini dengan menggunakan sequence di PostgreSQL. Sequence kalau di PJ admin adanya di sini ya. Ini di bagian database, kemudian dipilih nama databasenya, tree-nya diturunkan, kemudian di sini ada skema, kemudian di sini ada sequence. Nah, ini sequence ada di sini. Nah, sequence di PostgreSQL ini perintah dasarnya seperti ini ya. Create sequence. Nah, yang di dalam kotak ini opsional. Create sequence, kemudian ini if exist boleh ditambahkan ataupun tidak. Kemudian nama sequence-nya. Nah, ini tipe datanya seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya ya. Sequence itu ada 3 data yang terkandung, ada small integer, ada big integer. Kemudian di sini ada increment. Nah, increment-nya mulai dari berapa? Atau bertambahnya berapa? Minimal value-nya berapa? Maksimal value-nya berapa? Mulai dari berapa? Kemudian catch-nya dibuat atau tidak? Kemudian ini ada cycle-nya, perputarannya. Ngulang lagi gak kalau misalkan udah habis nih, udah mentok, dia akan ngulang lagi ataupun tidak. Kemudian di sini ada unit by. Ini kalau ketika sequence ini digunakan oleh table. Nah, digunakan pada kolom apa? Tabel apa dan kolom apa? Nah, kita langsung ke contohnya ya. Nah, sekarang kita akan membuat contoh sequence yang minimum. Misalkan saya akan create. Oh ya, sebelum masuk ke sini, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kemarin menggunakan DBOver, sekarang menggunakan PJ admin. Karena ada beberapa teman-teman yang request untuk menggunakan PJ admin. Nanti kalau misalkan dirasa teman-teman kurang suka masih menggunakan PJ admin ataupun lebih suka menggunakan DBOver, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, kita create sebenarnya mau pakai PJ admin ataupun pakai DBOver sama aja ya. Karena kita menitik beratkan kepada scriptnya, bukan kepada penggunaan client tools-nya. Pertama kita create ya. Create sequence. Nah, create sequence seperti ini sesuai dengan perintah dasar di atas ya. Di sini create sequence, nama sequence-nya apa? Misalkan my sequence seperti ini ya. Nah, kemudian di selanjutnya kita akan increment. Nah, ini ya. Increment-nya dari 5 misalkan. Saya akan mulai dari 5. Kemudian start. Nah, kemudian startnya dari 100. Nah, ini minimum penggunaan sequence seperti ini ya. Jadi kita bikin nama sequence-nya mulai dari berapa, startnya dari berapa. Increment-nya, maaf. Ini pertambahannya berapa, kemudian startnya dari berapa. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba select sekarang. Cara selectnya seperti biasa. Select next value dari my sequence. Yang ini ya. My sequence. Kita ambil next value-nya. Kalau belum ada berarti nanti keluarnya 100. Nah, keluarnya 100 karena belum pernah ada sequence. Kalau kita jalankan lagi, nah ini berubah menjadi 105 karena increment-nya adalah 5. Nah, ini sequence yang sederhana ya. Nah, kita juga bisa membuat sequence kebalikan. Nah, ini saya kasih batas dulu biar teman-teman lebih paham ya. Ini saya kasih batas. Nah, di sini saya akan create when
Nah, kurang E ya. Create sequence misalkan tree. Misalkan incrementnya dari -1, incrementnya -1, minimal value-nya 3, sorry, minimal value-nya 1 aja, biar kita bisa max value-nya 3, max value-nya 3, kemudian start, nah mulainya dari berapa? Mulainya dari 3, kemudian kita tambahkan cycle, artinya berulang. Nah, kita akan coba create tree-nya. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil jalankan tree-nya. Ini kita naikkan dulu ke atas ya. Nah, kita akan panggil di sini seperti biasa. Select next value dari tree. Di koma. Ini saya jalankan. Nah, hasilnya 3. Kalau saya jalankan lagi jadi 2. Nah, saya jalankan lagi jadi 1. Saya jalankan lagi jadi 3 lagi. Kenapa jadi 3 lagi? Karena di sini cycle akan berulang. Kalau tidak ya nggak akan berulang. Ngulang lagi ketiga. Nah, itu yang disebut dengan cycle di sini. Oke, itu ketika kita membuat sequence kebalikan dari urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, sekarang kita coba akan membuat sequence digunakan pada sebuah table. Tentunya di tutorial sebelumnya sudah pernah saya contohkan ya. Nah, ini kita untuk memperjelas saja. Misalkan saya create table order list. Nah, ini isinya order ID. Order ID kita bikin serial. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan serial ya, seperti apa. Ini primary key. Nah, kemudian price saya bikin desimal dengan panjangnya 10 dan di belakang komanya 2. Nah, kita bikin tabelnya seperti ini. Saya jalankan. Oke, ini sudah berhasil dijalankan. Nah, sekarang kita akan create sequence-nya. Create sequence. Nah, nama sequence-nya order. Oh, ini ada yang kurang ya. Kita drop dulu deh. Ini ada yang kurang. Kita drop dulu table order list. Ini saya drop dulu. Nah, error order list does not exist. Oh, salah ininya ya. Salah nulisnya. Kita jalankan. Nah, ini saya tambahkan satu lagi item ID. Ini integer not null, koma. Nah, saya menambahkan item ID di sini ya untuk ngisi sequence-nya. Oke. Nah, dari sini kita akan create sequence, misalkan nama sequence-nya order item. Order item ID. Nah, ini startnya dari 10. Kemudian incrementnya ini 10. Ini contoh aja ya. Min value-nya 10, ini 10 semua.
Nah, kita tambahkan unitnya. Unitnya dari tabel yang atas ini, order list. Ini saya copy ke bawah. Dot. Nah, kita ambil item ID yang akan kita gunakan sebagai ownernya. Oke. Ini kita jalankan, kita blok, kemudian kita run. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita akan coba input ya. Insert into. Salah ini. Ada N-nya. Insert into order list. Nah, order list ini ada item ID dan order ID. Order ID tidak kita sebutkan ya. Kita langsung ke item ID. Item ID kemudian price. Kemudian value-nya kita gunakan next value. Nah, kurang next value. Nah, dari ini ya, order item ID. Nah, kemudian di sini misalkan 300 tuh 2 3 300.000. Kita coba jalankan ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kita akan select sekarang. Select bintang from order list. List. Nah, kita coba jalankan ini. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini yang tadi mulainya dari 10, hasilnya benar. Mulainya dari 10, hasilnya 10. Oke. Nah, kita sudah berhasil membuat sequence dengan ownernya adalah table. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan sequence yang ada saat ini. Kita select real name from PG class. Where rel in sama dengan S. Ini S-nya besar ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini adalah sequence yang ada saat ini ya. Nah, kita bisa besarkan. Nah, tadi sudah kita buat nih. My sequence, tree, dan test, dan lain-lain ini ada banyak. Nah, sekarang kita mau menampilkan semuanya. Tinggal tambah bintang aja di sini. Nah, ini semuanya ya. Tapi yang kita butuhkan adalah namanya. Nah, sekarang bagaimana cara ngedropnya? Teman-teman bisa ngedrop dari sini. Misalkan ini saya refresh. Nah, yang tree sudah ada di sini ya. Bisa klik kanan, kemudian ada drop cascade. Kalau drop ini berarti yang dianya aja yang di drop. Kalau drop cascade ini akan dihapus beserta dengan yang menjadi tanggungannya dia. Tanggungannya si sequence ini. Kita lakukan drop dari sini, drop sequence. Nah, drop sequence apa? Misalkan tree yang akan kita hapus. Yang ini ya, tree. Oke, kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil kita jalankan. Jadi kalau misalkan kita select lagi, harusnya ini akan muncul error.
Tuh, karena tree sudah kita hapus. Oke, kurang lebih seperti itu di tutorial kali ini. Jadi di tutorial ini kesimpulannya kita sudah berhasil membuat squen sebagai alternatif increment dari bilangan daftar bilangan ya, yang bisa kita gunakan pada table ataupun pada query lainnya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.